Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus kemarin, saudara, tiba di Indonesia dan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Dan hari ini, saudara, rencananya Paus Fransiskus akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus saat kunjungan apostoliknya di Indonesia dari 3 sampai 6 September 2024 disambut sukacita. Kehadiran Paus Fransiskus pun membawa nuansa kesederhanaan yang tersirat dari pilihan akomodasi selama kunjungan di Indonesia yang jauh dari kesan mewah. Mulai dari penggunaan pesawat komersil ke Indonesia, mobil yang biasa dipakai orang Indonesia selama kunjungan, hingga menginap di kompleks Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Nilai inilah yang juga diakui Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas sebagai hal yang patut dicontoh. Sebab Paus Fransiskus bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara yang mengutamakan kesederhanaan. Dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus, ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan Tahta Suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Menteri Agama juga menyampaikan pesan penting dari Paus Fransiskus tentang bagaimana masyarakat Indonesia bisa menjaga dialog antar iman yang menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Wakil Ketua MUI, Marsudi Syuhud pun berharap kunjungan Paus Fransiskus bisa menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Judul beliau yang mulia datang ke Indonesia adalah untuk persaudaraan. Di kita ada namanya persaudaraan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia, persaudaraan antar kemanusiaan ini yang kita akan bangun bersama. Tak hanya membawa sukacita bagi umat Katolik di Indonesia, kunjungan Paus Fransiskus menjadi momentum bagi umat beragama untuk menegaskan komitmen dalam membangun perdamaian. Kami akan ajak Anda menuju Istana Kepresidenan Jakarta, di mana sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak istana. Beberapa delegasi dan juga pemerintahan, dalam hal ini adalah jajaran dari pemerintahan ini, sudah berada di istana. Dan rencananya memang, saudara, pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, pemimpin tertinggi umat Katolik atau pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus akan bertemu atau menemui Presiden Joko Widodo, saudara. Dan ini adalah visual terkini di mana di istana kita sudah melihat tamu-tamu sudah hadir dan juga undangan juga sudah hadir. Karena sebentar lagi, saudara, sekitar pukul 10.30, pemimpin tertinggi umat Katolik dan juga pemimpin tertinggi negara Vatikan, Paus Fransiskus, akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya, saudara, Paus Fransiskus ini sudah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Selasa kemarin dengan menggunakan mobil
SUV berwarna putih dan menginap di Kedutaan Besar Vatikan. Ada serangkaian kegiatan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sejak hari Selasa hingga hari Jumat ini, saudara, yang hari ini pada hari Rabu 4 September 2024, Paus Fransiskus akan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas soal kerjasama bilateral dan juga hubungan diplomatik yang selama ini sudah terbangun antara Indonesia dan juga Vatikan, saudara. Sementara keesokan harinya pada hari Kamis, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal, tepatnya di terowongan silaturahmi, saudara. Dan nantinya juga Paus Fransiskus juga akan memimpin misa di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagi umat Katolik Indonesia, tentu saja kedatangan Paus Fransiskus merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu, mengingat kunjungan terakhir ke Indonesia ini dilakukan pada tahun 1989 melalui kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Sementara pertama kali kunjungan ini pada tahun 1970 melalui Paus Paulus ke-6. Kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, yang berada di depan Istana Merdeka Jakarta untuk melihat bagaimana persiapan dan juga antusias masyarakat dalam kedatangan Paus Fransiskus, khususnya hari ini agendanya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat pagi. Triksi, bisa Anda informasikan bagaimana soal persiapan dan juga pengamanan serta agenda kunjungan Paus Fransiskus ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini, Triksi? Ya, Adisti, kalau kita melihat bagaimana untuk pengamanan di tempat ini sudah mulai ditingkatkan sejak pagi tadi. Tadi memang ada beberapa area yang disterilkan, seperti misalnya di dalam Monas, lalu kemudian juga di area Taman Pandang. Tapi kalau sampai saat ini memang masih diperbolehkan untuk masyarakat mendekat ke area Taman Pandang dan bisa menyapa langsung nanti Paus Fransiskus ketika melintas ya. Nah, saya akan berbicara sedikit terkait dengan alurnya. Nanti Paus Fransiskus itu akan datang dari Dubes Vatikan, ke Dubes Vatikan, nanti akan masuk melalui pintu Monas yang di dekat Balai Kota, lalu nanti akan masuk ke dalam. Di sini juga sudah terlihat adanya seperti defile ya, ataupun juga arak-arakan yang nantinya akan menyambut Paus Fransiskus akan melintas dari arah Monas menuju ke Istana Merdeka. Terkait dengan pengamanan juga sudah ada personel gabungan yang memang bersiaga sejak pagi tadi dari Pas Pampres, kemudian juga dari personel gabungan TNI Polri. Nah, yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Alfa Farid saat ini adalah bagaimana pihak polisian ini sudah membuka pembatas ya, karena tadi sebenarnya sempat ditutup, yang berarti kalau saat ini sudah dibuka, tandanya sudah tidak lama lagi maka rombongan dari Paus Fransiskus dan juga pendampingnya dari delegasinya ini akan segera lewat dari Dubes Vatikan, kemudian mengarah masuk ke Monas dan nantinya melalui yang ada di layar kaca Anda. Ini adalah pintu yang di dekat Istana Merdeka, Taman Layang Pandang, dan nanti baru masuk ke Istana Merdeka. Jadi kalau misalnya terkait dengan arus lalu lintas, sampai saat ini belum ada pengalihan arus ataupun juga rekayasa karena sifatnya adalah situasional. Kalau kita berkaca seperti yang kemarin perjalanan Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta ke Dubes Vatikan, baru dilakukan penyesuaian ataupun juga rekayasa ketika memang sudah akan melintas. Jadi nampaknya saat ini baru persiapan siaga saja, baru perlahan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di jalan Merdeka Utara. Nah, kemudian nanti acaranya memang diagendakan sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akan ada Presiden Joko Widodo dan juga beberapa jajarannya kalau kami melihat di surat undangan yang tertera, di mana di sana menyebutkan akan ada Menteri Agama, lalu kemudian juga ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Menteri Luar Negeri, Sekretaris Negara, dan juga ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci atau untuk Vatikan. Nah, nanti juga akan ada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto yang juga direncanakan akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada hari ini bersamaan dengan Presiden Joko Widodo. Jadi kita akan menyaksikan secara langsung kedatangan dari Paus Fransiskus menuju ke Istana Merdeka. Adisti. Oke, jadi pengamanan persiapan memang sudah dilakukan sedari pagi, namun pengalihan arus ataupun rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari depan Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan update lagi perkembangannya nanti. Terima kasih. Dari Istana kita ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo di sana. Selamat pagi Renata. Renata, jadi tepatnya jam berapa Paus Fransiskus ini akan berangkat ke istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Renata? Iya, sepertinya dalam waktu dekat. Karena kalau yang bisa saya jelaskan situasinya di sini Jalan Medan Merdeka Timur ini sudah mulai dipenuhi sejumlah tim gabungan pengamanan baik itu dari TNI maupun Polri. Lebih lengkapnya lagi kita saksikan bersama-sama situasi terkini yang akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama. Ya, saudara, yang bisa Anda saksikan memang sampai saat ini lalu lintas masih berlaku normal. Memang direncanakan apabila nantinya Paus Fransiskus akan berangkat ke Istana Merdeka, lalu lintas tentunya di beberapa jalan yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas situasional, yang berarti ketika kendaraan ataupun rombongan dari Paus Fransiskus akan melewati jalan-jalan ini yang kemudian nantinya akan ditutup. Kalian bisa Anda saksikan juga, saudara, di visual Anda nampak juga bagian depan, area depan dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Tadi juga saya perhatikan sudah ada satu mobil yang masuk ke dalam kantor Kedubes Vatikan. Nampaknya ini sudah mulai ada persiapan, karena kalau yang kita terima jadwal penyelenggaraan dari kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekitar pukul 9.30 yang dimulai dengan sambutan terlebih dahulu, penyambutan secara kenegaraan. Ini yang kemudian kita tunggu. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa petugas keamanan. Sepertinya akan berangkat pada pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Rute-rutenya kemana saja? Ini yang kemudian kita juga harus cermati, karena pengguna jalan tentunya juga harus memastikan apakah jalan-jalan ini nantinya masih bisa dilalui. Rute jalan yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus mulai dari Jalan Medan Merdeka Timur, tempat kami melaporkan saat ini, kemudian nantinya akan memutar ke Medan Merdeka Selatan, masuk ke Jalan Medan Merdeka Selatan, terus memasuki Monumen Nasional atau kawasan Monumen Nasional. Artinya setelah keluar dari Monumen Nasional, ini akan menuju ke Taman Pandang dan langsung masuk ke pintu Istana Merdeka. Jadi jalan-jalanan tadi juga tentu harus diwaspadai oleh pengguna jalan. Selain itu juga yang bisa kami sampaikan, di sini sudah begitu banyak warga Indonesia yang tidak sabar untuk kembali berjumpa dengan Paus Fransiskus setelah tadi kemarin siang. Maksud kami, Paus Fransiskus terlihat duduk di mobil sipil jenis SUV berwarna putih. Ia duduk di depan, di sebelah kiri, kemudian melambaikan tangan dan sambil tersenyum. The Smiling Pope, itulah julukan bagi Paus Fransiskus, dan nampak sekali bahwa memang Paus Fransiskus itu begitu ramah dengan warga-warga Indonesia. Bahkan ada yang tersentuh, ada yang menangis terharu saking bahagianya menyaksikan Paus Fransiskus yang melewati sejumlah jalan di Jakarta. Nah, tadi ada beberapa jalan yang saya sampaikan, ada di Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemudian masuk ke Taman Monumen Nasional. Nah, itu ada beberapa jalan yang mungkin bisa dipastikan akan dilewati oleh Paus Fransiskus. Bisa saja Anda, saudara, bisa bertemu dengan Paus Fransiskus sambil melambaikan tangan. Tentunya harus memerhatikan juga standar keamanan. Kalau kemarin kami sempat mewawancarai Kapolres Metro Jakarta Pusat, warga sipil itu harus menjauh
ya harus menjauh sekitar 50 meter. Ini yang kemudian juga kita harus hargai untuk kenyamanan bersama, baik itu pengguna jalan ataupun warga yang ingin menyapa Paus Fransiskus saat berjalan ke Istana Merdeka. Sampai saat ini kami masih menunggu Paus Fransiskus rencananya akan berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Ya baik, kita akan nantikan bersama. Paus Fransiskus rencananya akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dari Kedutaan Besar Vatikan, di mana Paus Fransiskus kini setelah kemarin tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini, bermalam di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Dan hari ini saudara, rencananya Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin gereja Katolik dan pemimpin Katolik sedunia ini akan berkunjung atau menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Saudara, informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.